Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Oke teman, kali ini kita kedatangan pelanggan mobilnya Avanza dan keluhannya yaitu power window bagian kanan itu saklarnya itu nggak mau balik ya teman. Jadi harus dibalikin secara manual ya teman. Jadi ini bisa mengakibatkan power window itu kadang mati sesaat. Ayo kita lihat teman-teman, bagaimana saklarnya itu nggak balik ya. Jadi model saklarnya itu kayak gini. Bentar, kita paskan dulu ya teman. Nah ini teman, jadi kalau naik, nah ini nggak balik. Kalau turun nggak balik. Jadi kalau nggak dibalikin maka apa? Bisa mengakibatkan motor power window kalian panas dan mati sesaat. Oke, langsung kita benerin ya teman. Langsung kita benerin, langsung kita kerjakan. Semoga bisa berhasil dan bisa dicontoh teman-teman semua yang mempunyai keluhan yang sama pada saklar power window kanan ini. Oke teman, kita lepaskan saklarnya dan kemudian langsung kita bawa ke tempat kerja kita. Karena apa? Karena kalau di tempat yang asal-asalan maka takutnya ada hal yang mencelat dan hilang. Jadi harus di tempat kerja yang khusus. Oke teman, langsung kita bawa ke tempat kerja kita. Langsung saja kita lepaskan dua baut pada frame saklar power window kanan ini ya teman. Kita lepaskan dulu framenya biar kita lebih gampang membukanya nanti ya. Kita lepaskan dulu. Dan lihat ini penyakitnya teman-teman, jadi tidak balik ya. Nah ini kalau habis naik tidak balik, kalau habis turun juga tidak balik. Jadi harus rata ya teman. Kalau nggak rata maka apa yang terjadi? Autonya tidak putus. Dan saat auto tidak putus maka apa yang terjadi? Motor power window itu nyetrum terus, teraliri arus main plus terus sehingga motor power window bisa panas dan bisa mati sesaat. Oke, kita lepaskan saklar bagian kanan ini ya teman. Saklar bagian kanan ini tombol ya, tombol saklar bagian kanan ini kita lepaskan dulu nanti biar kita tahu apa yang terjadi. Dan ini penyakitnya teman-teman, jadi pada bagian saklar tombol kanan itu penyakitnya ada dua. Yang pertama yaitu pada cenilan putih ini itu patah ya. Ini bisa kita ganti dengan apapun ya, mulai dari kayu, mulai dari besi, mulai dari plastik, ini bisa kita ganti. Tapi yang menyebabkan itu tidak bisa, akhirnya tidak bisa diganti, yaitu penyakit yang kedua teman, yaitu apa? Nah lihat, penyakit yang kedua yaitu wadah lubang as putih ini juga hancur. Lihat, nah ini hancur ya, lihat ya, nah ini hancur. Bisa kita akali dengan kita lem, tapi itu tidak akan sangat bermanfaat ya, karena saya sudah sering melakukan hal itu dan tidak bagus juga sih. Jadi ini di dalam tombol ini kerusakannya ada dua, yaitu bagian as putih ini patah dan juga wadahnya juga hancur. Nah lihat, kelihatan nggak teman-teman? Bentar. Nah ini lihat ya, ini wadahnya juga patah. Jadi bisa kita buatin dengan kapas atau itu ya bisa, tapi sangat tidak efisien. Saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang lebih efisien, yang lebih bagus, yang mana kita bisa mengakalinya dengan cara yang saya praktekkan seperti ini. Maka dari itu asnya yang putih kita buang dan kita bersihkan dulu, kali aja ada yang patah di dalam, dan itu masih ada patah di dalam, kita keluarin dulu biar tidak mengganggu. Kemudian kita pasangkan lagi teman, kita pasangkan lagi ini penutupnya saklar ini ya, atau tombol saklarnya kita pasang lagi, dan kita akan perbaiki dengan menggunakan ballpoint. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Langkah pertama kita lepaskan dulu penutup bagian bawah ya teman, kita lepaskan dulu. Kemudian kita ambil ini rangkaian saklar kanan autonya. Nah, jadi kanan itu berdiri sendiri teman, dan di sini usahakan ini cenilannya itu di tengah. Nah kalian paskan tengah dulu ya. Biasanya ini karena sering di otak-atik itu miring, jadi kita harus paskan dulu di tengah, kemudian kita pasang lagi teman. Kita pasang lagi seperti ini ya.
kita paskan. Nah, kita paskan jangan sampai plengse. Nah, cirinya udah pas itu apa? Cirinya udah pas itu kalau kita naikkan itu nyenggol dan kita turunkan itu masih nyenggol lagi gitu. Jadi kalau los itu berarti belum pas. Tapi kalau udah pas itu kalau kita naikkan nyenggol, kalau kita turunkan nyenggol, dan ini belum pas. Saya ulangin lagi. Ingat ya teman-teman, jadi bagian cenilan putih tadi harus dipaskan di bagian cenilan hitam ini. Lihat bentar. Kita dekatkan. Nah, kita nyalakan lah ini. Di sini ada cenilan ini ya. Kita harus paskan bagian tengah-tengah ya, teman. Kita harus paskan bagian tengah-tengah ini. Nah, itu loh. Nah, itu. Kita harus paskan bagian tengah-tengah itu, jangan sampai tidak pas di tengah karena nanti bisa terbakar. Oke, kita paskan lagi, teman-teman. Kita paskan lagi. Harus benar-benar pas di tengah. Nah, kalau udah pas kita cek. Nah, kalau kita naik turunkan itu agak berat itu berarti pas. Tapi kalau naik berat turun ringan itu berarti nggak pas. Tapi kalau naik berat turun berat, nah itu berarti pas. Oke, setelah pas kita tutup ya teman. Kita tutup penutupnya biar tidak lepas. Nah, sekarang ini teman, yang paling utama. Jadi kita paskan tengah dulu seperti ini. Nah, rata ya. Kita ratakan dengan samping kirinya. Kemudian kita ambil senjata kita ini, ballpoint. Saya pakai ballpoint Faber-Castell teman. Karena tanpa ini saya nggak bisa ya. Jadi kalau saya pakai ballpoint lainnya itu nggak bisa. Saya pakainya ballpoint Faber-Castell teman-teman. Oke teman, langsung kita ambil pernya teman. Nah, di sini ada pernya, dan per Faber-Castell ini sangat kuat teman-teman. Sangat kuat banget ya. Dia sangat kuat banget. Bahkan ini bisa saya aplikasikan ke door lock juga. Karena apa? Karena ini pernya itu sangat kuat banget. Nah, di sini saya renggangkan lagi karena eman-eman ya masih rangket. Kita renggangkan lagi biar bisa beberapa kali untuk pekerjaan power window seperti ini yang patah dua seperti ini. Dan kemudian nah kita ratakan. Nah, kita ratakan ya. Kemudian jangan sampai miring ya, harus rata. Dan kemudian kita ukur pernya dan kita putus pernya ini ya. Kita putus pernya. Nah, kita putus pakai tang ya. Kalau tidak bisa pakai tang ya pakai tangan aja. Dan kemudian kita paskan di bagian bawah ini ya. Ini sebagai pengembali saat saklar disentuh itu dia akan balik lagi rata. Nah, ini gunanya per itu untuk itu. Maka di situ digunakan per yang kuat tapi lentur. Yaitu saya memakai ballpoint Faber-Castell. Oke, kemudian di bagian ini kita lem dulu teman ya, kita lem dulu. Dan setelah dipastikan rata, sudah kita lem, kita akan pasangkan di bagian belakang juga teman. Nah, ini kita lihat cek ya, kita cek. Nah, dia balik ya. Nah, balik bagus ya, balik lentur ya. Nah, itu gunanya per tadi teman. Usahakan pakai per yang bagus. Oke, sekarang kita buatin per yang bagian belakang juga teman. Di sini kita pakai per yang belakang. Nah, di sini gini, terus kita ukur, terus kita potong lagi teman-teman. Setelah terpotong kita pasangkan pada bagian belakang ya. Nah, ini pada bagian belakang ini kita pasangkan seperti tadi. Nah, pelan-pelan aja, santai aja. Yang penting rapi, yang penting kenceng. Kalau udah rapi, kalau udah kencang kita coba seperti ini ya. Jadi udah balik sendiri. Dan jangan lupa kita lem dulu teman. Kita lem dulu biar tidak lari kemana-mana. Nah, dan ini usahakan rata teman. Oke, udah rata. Kemudian kita cek udah rata, bagus. Langsung kita kuatin lemnya dengan kita kasih apa? Kapas teman-teman ya. Biar benar-benar benar-benar tidak loncat-loncat. Kita lem dengan kapas. Kita lem dengan kapas dulu teman-teman. Dan dirasa udah kering, kita coba-coba terus teman-teman sampai benar-benar bahwa ini sudah tepat, bahwa semua ini udah pas, bahwa semua ini sudah kenceng ya.
Kemudian kita pasangkan penutupnya, dan di sini ingat teman-teman, kita cek ya teman, apakah pairnya natap. Dan di sini kan natap ya teman. Nah ini lihat, pairnya natap pada bagian penutup pada bagian belakang ini. Nah caranya gimana? Kita gesek. Nah ini kita gesek pakai pemes boleh, pakai pisau boleh, pakai gerinda boleh. Pokoknya intinya ini berkurang atau dihilangkan sedikit. Nah, apakah nanti kelihatan jelek? Enggak, karena ini di dalam, teman-teman. Jadi tidak kelihatan, seperti per tadi juga di dalam, jadi tidak kelihatan. Kemudian kita pasangkan dan udah tidak ada yang natap. Oke, bagus ya teman, dan ini tidak ada kelihatan ya, tidak jelek, masih bagus. Kemudian kita pasangkan sekrup-sekrupnya. Kemudian langsung kita coba ke pintu mobilnya, teman-teman. Oke, kita pasangkan pada bagian saklarnya, teman-teman, pada bagian soketnya. Dan kemudian kita kontak dan pastikan tidak langsung gerak naik atau turun ya, teman. Kita pastikan kalau nggak ada yang gerak baru kita coba, dan alhamdulillah berhasil. Kita coba autonya. Oke, klik. Ya, berarti putus ya, teman. Dan pada bagian bawah juga oke. Kita cek bagian atas lagi. Apakah udah ngeklik? Klik. Nah, pada bagian atas, kalau bagian atas ini udah ngeklik berarti udah rata, teman. Oke ya, paham ya teman. Jadi seperti tadi bagaimana cara kita mengerjakan power window yang patah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.